Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang, bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tetapi Sultan Syahrir dari golongan muda mendengar kabar ini melalui radio BBC atau British Broadcasting Corporation. Ia segera memberitahukan peristiwa tersebut kepada golongan muda. In 1945, final defeat came to the Japanese. 3 days after the war's end, a committee of national leaders proclaimed the independence of the... Assalamualaikum saudara-saudara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya membawa kabar bahagia. Jepang telah menyerah terhadap sekutu karena kota Hiroshima dan Nagasaki telah dibom. Anda jangan berbohong. Saya tidak berbohong. Saya mendengar langsung dari siaran radio BBC. Jika yang dikatakan Anda benar, lebih baik kita mengadakan rapat dengan pemuda lainnya untuk membahas rencana memproklamasikan kemerdekaan negara kita. Ya, betul. Pada tanggal 15 Agustus 1945, golongan muda yang dipimpin oleh Khairul Saleh mengadakan rapat di gedung mikrobiologi di Jalan Pegangsaan Timur nomor 13, Jakarta. Jepang telah menyerah terhadap sekutu. Berarti di Indonesia ini telah terjadi kekosongan kekuasaan. Dengan begitu, kita harus mendesak golongan tua, terutama Bung Karno, untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tetapi jangan sampai proklamasi kemerdekaan Indonesia diproklamirkan oleh PPKI. Mengapa Anda berpendapat seperti itu? Karena PPKI adalah badan pemerintah Jepang. Kita tidak ingin ada campur tangan Jepang dalam proses proklamasi kita ini. Maka dari itu kita akan menolak hadiah dari Jepang karena kita akan menyusun kemerdekaan sendiri. Yang Anda katakan itu benar. Kemerdekaan itu adalah hak dan persoalan rakyat yang harus diproklamasikan. Kalau begitu, mari kita meminta kepada Bung Karno dan Bung Hatta untuk memutus hubungan dengan Jepang. Tepat sekali. Kalau begitu, Darwis, Wikana, dan Syahrir pergi ke kediaman Bung Karno. Saya dan pemuda lainnya akan memerintahkan untuk merebut kekuasaan dari Jepang. Baiklah, kalau begitu mari kita pergi. Selanjutnya, Darwis, Sultan Syahrir, Wikana tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta dengan maksud menyampaikan hasil-hasil keputusan rapat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada keperluan apa? Kami ingin bertemu dengan Bung Karno. Apakah beliau ada? Ada hal penting yang ingin kami bicarakan. Oh ada, mari ikuti saya. Dipersilakan. Tunggu di sini sebentar ya. Permisi Mas, ada pemuda yang ingin menemui Mas. Oh iya, dipersilakan untuk sini. Baik. Baik, silakan masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Ada keperluan apa kalian di sini? Kami ingin membicarakan keinginan kami untuk secepatnya Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, karena Jepang telah kalah. Karena ini kesempatan baik bagi kita semua. Benar, Bung. Kota Hiroshima dan Nagasaki telah dibom. Jepang telah kalah. Kita harus menolak kemerdekaan dari mereka. Kita harus memproklamasikan kemerdekaan kita sendiri. Apakah tidak terburu-buru? Sedangkan berita tentang Jepang masih diragukan. Kita harus memberikan kesan terhadap dunia bahwa Indonesia bukan bentukan Jepang. Harus segera memproklamasikan kemerdekaan kita secepatnya. Nanti kita bicarakan lagi. Untuk apa lagi? Untuk memastikan semua ini. Bung harus segera melepaskan diri dari mereka. Nippon masih kuat di sini. Nippon telah kalah. Kalah! Nippon masih bisa angkat senjata, Syahrir. Cukup. Tidak ada gunanya
mementingkan ego kita masing-masing. Dan tidak penting untuk sekarang kalah atau tidak. Yang terpenting, kita harus menjaga situasi agar tidak kacau, sehingga tidak terjadi pertumpahan darah. Hidup yang tidak dipertahankan, tidak perlu dipertahankan. Setelah kepergian Sultan Syahrir, Wikana, dan Darwis, golongan muda lainnya tiba di kediaman Soekarno. Mereka bermaksud untuk mendesak Soekarno kembali untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Tetapi usaha mereka tetap gagal. Kami meminta memproklamirkan Indonesia sekarang, Bung. Tidak. Kenapa tidak? Bung takut. Bukannya kami takut, tapi kami tidak mau gegabah. Baik, jika Bung masih seperti itu. Akan apa? Kamu akan apa? Nih, kepala saya, coba tembak. Maksud kami bukan begitu, Bung. Kalau begitu kami pamit dulu. Karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, para golongan muda bergegas untuk meninggalkan kediaman Soekarno. Kemudian, para golongan muda segera mengadakan rapat di Jalan Cikini nomor 71 untuk membicarakan masalah ini. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Bung Karno dan Bung Hatta masih bersikeras untuk tidak menyetujui usulan kita, apalagi mereka berdua tidak percaya berita ini. Begini saja, saya mengusulkan Bung Karno dan Bung Hatta kita simpan saja keluar Jakarta untuk menjauhkan diri dari Jepang. Apakah kalian setuju dengan apa yang saya usulkan? Tapi yang saya bingung, mau dibawa kemana mereka? Bagaimana kalau kita bawa mereka ke Rengas Dengklok dekat Karawang? Karena di sana dekat dengan pemusatan peta dan keamanannya terjamin. Betul, saya setuju dengan usulan tersebut. Hasil rapat tersebut, para golongan muda memutuskan untuk mengasingkan Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Kalian berdua kami akan bawa ke Rengas Dengklok Karawang. Masuk. 4. Kerjanya siapa ini? Sultan Syahrir? Bukan. Keesokan harinya, Soebardjo mencari Bung Karno dan Bung Hatta, tetapi mereka tidak ada di kediamannya. Lalu, Soebardjo bertanya kepada Wikana dari golongan muda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalian bawa kemana Soekarno dan Hatta? Saya tidak tahu. Jangan bohong kamu. Rasanya tidak etis mengurung dua tokoh nasional itu. Tidak etis bagaimana? Kami sudah mencoba meyakinkan, tetapi mereka menolak. Percayalah, sampai pukul 12 malam, jika mereka tidak memproklamasikan, nyawa saya jadi taruhannya. Baiklah, mari kita ke Karawang. Di sisi lain, Sultan Syahrir yang mendengar Bung Karno dan Bung Hatta diasingkan oleh para golongan muda, langsung menemui para pemuda terlalu bertindak gegabah. Terus, setelah kalian bertindak brutal dan gegabah, kalian mengharapkanku untuk mendukung perbuatan kalian. Dari caraku, kalian boleh menilaiku berseberangan dengan Bung Karno dan Bung Hatta. Tetapi, jika kalian menginginkan kemerdekaan, bawa mereka kembali. Tetapi gerakan ini sudah mendapat dukungan dari PETA, Bung. Bawa mereka kembali ke Jakarta sekarang. Pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, Soebardjo yang ditemani oleh Wikana tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Bung Karno dan Bung Hatta. Gimana Bung Karno dan Bung Hatta? Apa, Bung? Gimana Bung Karno dan Bung Hatta? Ada apa? Kamu yang menembak saya? Minggir! Bung Soebardjo. Bung Soebardjo, gimana kondisi Jakarta sekarang? Tidak ada apa-apa, tidak ada revolusi apapun di Jakarta. Berarti kita telah menggunakan satu hari dengan sia-sia. Satu hal yang penting, Jepang telah menyerahkan kekuasaannya terhadap sekutu. Nippon telah kalah. Syahrir, benar, Bung. Kita segera ke Jakarta. Sekarang juga, Bung. Sekarang kita proklam. Jangan, Bung! Setelah sampai di Jakarta dan melakukan perundingan bersama golongan muda dan tua,
Mereka setuju memakai rumah Laksamana Maeda untuk menyusun naskah teks proklamasi. Atasan, saya akan janji seorang samurai. Bangsa Indonesia tidak perlu repot untuk mengkhawatirkannya. Silakan. Silakan duduk, Bung. Laksanakan tugas kalian. Saya akan menjamin keselamatan kalian. Bagaimana, Bung? Kita tidak ada yang membawa teks proklamasi yang kemarin. Kata-kata yang paling bagus di antara ini, itu saja yang kita tulis. Tapi Bung yang menulis ini. Baiklah, apakah ada kertas? Sebentar Bung. Ada kertas? Ada. Mana? Sebentar saya ambil dulu. Siap. Bagaimana kalau kalimat pertamanya, dengan ini kami bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaan Indonesia. Dari hasil rapat tersebut, naskah teks proklamasi akhirnya sudah selesai dibuat. Baik, kita mulai saja rapatnya. Naskah ini sudah selesai. Naskah ini akan diketik terlebih dahulu. Biar saya saja yang mengetik, Bung. Dan akhirnya, pada tanggal 17 Agustus 1945, tepatnya pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat, proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dibacakan oleh Bung Karno yang didampingi oleh Bung Hatta. Proklamasi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.